pertanyaan dari seorang ibu yang berumur 51. Ya. Saya menderita batu empedu dan kista dan juga wasir nih, komplit nih. Apakah minyak zaitun bisa mengobati penyakit-penyakit yang saya derita ini? Ya. Jadi wasir, kemudian batu empedu, ya. Kemudian satunya lagi Pak? Apa tadi? Ya ini. Berarti wasir, kista. Nah, kista. Sebenarnya permasalahannya di satu permasalahan yang sama. Ya. Wasir dikarenakan energi vital yang turun. Kemudian batu empedu dikarenakan sistem gangguan pencernaan. Kemudian kista juga dikarenakan tidak terdistribusikannya cairan. Dan ketiga-tiganya permasalahannya di limpa, atau kita bilang tihal perut kecil. Rentetannya begini, jadi ketika energi vital itu, limpa itu lemah, baik dikarenakan tidur terlalu malam, terlalu banyak stres, banyak pikiran, ya, kemudian menyebabkan limpa menjadi lemah. Ketika limpa menjadi lemah, dia tidak bisa mempertahankan usus turun, sehingga terjadi penyakit-penyakit yang turun seperti hernia, wasir. Itu terjadi karena kelemahan limpa. Satu. Kemudian ketika limpa itu lemah, dia tidak bisa mendistribusikan cairan. Ketika tidak bisa mendistribusikan cairan, maka di bagian yang paling lemah akan membentuk massa benjolan, kemudian tumbuh kista. Ya, jadi muncul wasir, kemudian tumbuh kista. Dan boleh jadi, nah, ketika terjadi kelemahan limpa ini, boleh jadi dikarenakan faktor permasalahan pola hidup. Baik yang seperti yang saya katakan tadi, tidur terlalu malam, sehingga gampang masuk angin. Ketika gampang masuk angin, karena hati ini merupakan organ yang akan memproduksi darah, dan ampas yang pertama yang warnanya kuning diturunkan ke empedu, ampas yang kedua yang warnanya hitam diturunkan ke limpa, sebenarnya disebutkan limpa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ketika getah empedu ini kemudian harus keluar untuk membantu lambung, melumasi lambung ketika mencerna makanan, panas jantung masuk ke lambung, agar tidak membuat peradangan pada dinding lambung, maka biasanya cairan getah empedu ini akan melindungi. Nah, ketika dia keluar, orang tersebut belum makan. Ya, orang tersebut belum makan. Biasanya makan jam 7. Biasanya makan jam 7 rutin, tiba-tiba jam 8, jam 9. Nah, ketika dia keluar, getah empedu ini tidak ada. Tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan, dua kemungkinan. Dia baliknya dia turun ke limpa, ke tihal. Karena dari lambung kan diturunkan ke tihal, perut kecil. Nah, kemudian dibalikkan lagi ke empedu. Tentunya bolak-baliknya ke lambung. Lambung ini tadinya banyak makanan. Ada kayak babat gitu kan, ada kotoran. Kan dia akan membawa kotoran ke empedu tadi. Akan membawa kotoran ke empedu. Nah, bolak-baliknya ini membawa kotoran empedu ini sehingga membentuk pasir, kemudian membentuk batu dan seterusnya, sehingga terjadi sistem batu ini, orang klasik bilang demikian. Nah, yang seperti ini, pola makan yang salah seperti ini, pola tidur yang salah seperti ini akan mengakibatkan perut kecil atau tihal ini tidak mendapatkan saripati makanan. Ya, ketika dia tidak mendapatkan saripati makanan, secara otomatis dia akan melemah. Ketika dia melemah, ada dua hal yang ketika dia, kalau energi vitalnya lemah, akan terjadi penurunan usus seperti wasir, ya, atau turun rahim, atau turun beruk, ya. Ini dikarenakan energi vital limpa yang lemah. Atau yang kedua, yakni tidak terdistribusikannya cairan secara benar, sehingga terjadi massa atau benjolan. Jadi permasalahannya bersatu. Ini perut, ini limpa. Seperti yang kita katakan tadi, zaitun bisa digunakan untuk anti radang. Zaitun juga bisa digunakan untuk menguatkan empedu, mengatasi benjolan, ya, seperti limpa, dan menguatkan sistem pencernaan. Maka ibu bisa menggunakan minyak zaitun 1 sendok makan pagi, kemudian 1 sendok makan sore. Ya, adapun herbal yang lain, ya, yang manakala ibu mau menggunakan, ya, ibu juga bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak. 1 ibu jari temulawak, kemudian diparut, diseduh dengan air setengah gelas, diaduk, ya. Kemudian setelah agak hangat, kemudian baru diminum. Ya. Kalaupun bagaimana kalau mau dicampur dengan zaitun, nggak ada masalah. Jadi sekali minum pagi, setengah gelas air temulawak plus zaitun, sorenya juga demikian, ya, diulangi pagi dan sore. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.